Saat ini kita akan dilayani oleh eh, Pendeta Muda Edo Tarigan. Beliau melayani gereja di Efata Denpasar, Bali, menikah dengan Sarah Melin Ginting. Tamat dari UNAI tahun berapa, Pendeta? 2019. Oh, 2019. Ya, silahkan, Pendeta. Baik. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Selamat Ya, malam. jadi saya berterima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini untuk bisa membawakan firman Tuhan. Ya, sudah lama juga saya tidak bawakan firman Tuhan melalui Zoom, ya. Karena di sini kami sudah mulai offline terakhir pada waktu masa-masa COVID, ya. Nah, baik, saya senang karena pada kesempatan ini juga saya bisa berbicara membawakan firman Tuhan. Oleh karena sempat pertemuan dengan Oma Ciska, ya, di gereja Evita, ya, di Denpasar, Bali. Nah, jadi eh, melalui perbincangan kami akhirnya kita bisa bertemu pada saat ini. Saya juga berkomunikasi dengan Ibu Kori, ya, yang sudah berkoordinasi. Terima kasih banyak, Ibu, ya. Nah, jadi kita bisa bertemu pada saat ini melalui Zoom, ya. Baik, saudara, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba untuk share screen. Nah, kita doakan supaya kita punya alat-alat ini bisa berfungsi dengan baik, ya. Baik, eh, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, terima kasih banyak kesempatan saat ini kami mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau dengarkan hikmat dari Tuhan, dari firman Tuhan. Sebab itu tolong bantu kami, agar kami mengerti dan hamba-Mu yang menyampaikan juga menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini saya buat di sini selamat malam, ya, karena mengikuti jam di sana, ya, Eropa. Tapi kalau kami sendiri di Bali pada saat ini pukul 2:36 subuh, ya. Nah, tapi meskipun demikian saya senang oleh karena kita bisa kumpul pada malam hari ini melalui Zoom untuk mendengarkan firman Tuhan, ya. Baik, tadi sudah sempat ditanyakan kepada eh, saya alumni UNAI. Saya kurang tahu berapa di antara kita juga alumni UNAI di Zoom ini, ya. Ternyata MC kita juga adalah alumni UNAI. Ya, saya kira UNAI tidak asing bagi kita, ya. Saya itu berkuliah di UNAI, ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu saya tamat, ya, kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dan UNAI ini berkesan, Bapak Ibu sekalian. Berkesan. Kenapa? Karena ada banyak pengalaman yang saya alami di sini. Ya, pengalaman. Nah, apalagi tujuan daripada semua mahasiswa adalah untuk wisuda. Mencapai tingkat akhir dan menyelesaikan pendidikan sarjana ataupun S2. Karena di UNAI sekarang ada S2, ya. Mungkin sebentar lagi ada S3, ya. Nah, ini dia sedikit gambaran saya punya keluarga, ya. Pada waktu saya tiba pada waktu acara wisuda, maka keluarga datang, ya. Keluarga datang dari Medan, dari Bandung, dari Surabaya, datang untuk merayakan bersama acara wisuda. Saya senang sekali pada waktu itu, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi ketika saya coba lihat gambar ini, maka panjang gambar ini, begitu panjang juga perjalanan pada waktu di UNAI. Ya, karena saya boleh katakan saya adalah mahasiswa yang mandiri, ya, mandiri pada waktu di UNAI. Jadi oleh karena
Pada waktu saya berkuliah di sana, ada Gunung Sinabung pada waktu itu bergejolak, hampir setiap hari meletus. Dan ini memberikan efek ekonomi kepada keluarga kami, bahkan banyak orang di tempat itu pada saat itu. Akhirnya, saya harus berkuliah, berjuang bersama dengan Tuhan, sudah bantu akhirnya bisa melalui dan tiba kepada masa wisuda. Dan saudara, dari pengalaman saya pada waktu berada di Brunei, saya boleh katakan masalah tidak berhenti. Selalu ada masalah, ya. Namun ada cara mengatasi. Sehingga pada malam hari ini saya buat judulnya mengatasi masalah tanpa masalah. Ini satu satu kalimat yang digunakan juga salah satu perusahaan di Indonesia, ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, mari kita masuk kepada firman Tuhan. Ini adalah satu tokoh yang dikenal begitu hebat dalam memimpin dan kesabaran yang juga tinggi. Namanya adalah Musa. Saudara, pada waktu ini Musa ingin keluar, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka ini pusing. Kenapa? Karena ada saat di mana posisi mereka itu terjepit. Ada film Warkop, ya. Saya kurang tahu apa pernah nonton, ya. Judul filmnya itu adalah maju kena mundur kena, ya, maju kena mundur kena. Nah, posisi ini pernah terjadi pada bangsa Israel. Jadi ketika mereka ingin mundur, maka ada tentara Mesir yang mengejar mereka. Tapi ketika mereka maju, mereka menghadapi laut. Lalu mereka ini bingung. Lalu menghadaplah mereka kepada Musa. Musa, bagaimana ini? Apa yang harus kita perbuat? Lalu Musa meminta kepada Tuhan. Ya, meminta kepada Tuhan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Ya, Musa mengulurkan tongkatnya, lalu dengan cara Tuhan, airnya laut terbelah. Air terbelah. Ya, air terbelah. Bayangkan saudara, ya. Ini ayat ini terbelah dengan kuasa Tuhan, menggunakan tongkat Musa sebagai lambang kuasa Tuhan. Akhirnya mereka bisa lewat. Saya berpikir begini, Bapak Ibu sekalian. Eh, sekiranya bangsa Israel itu nggak punya ataupun tidak menghadapi laut, ya, plong padang pasir begitu, apakah mereka akan tertangkap oleh tentara Mesir pada saat itu? Saya berpikir kalau mereka pasti tertangkap. Kalau dia plong, oh, ada jalan terus lari. Karena kenapa? Bangsa Israel ini jalannya lambat karena banyak yang mereka perlu bawa, ternak dan segala macam. Lambat perjalanan. Sedangkan tentara menggunakan kuda, mereka mengejar, pasti dapat. Ya, tapi Tuhan menggunakan laut yang bagi mereka pada saat itu adalah masalah, ternyata itu jadi berkat bagi mereka. Bagaimana teknis penyelamatan mereka ini? Ini tentara tentara Mesir, ini posisi mereka, ini laut. Kalau tadi tidak ada laut, maka mereka akan terus lari, tapi pada akhirnya akan ketangkap. Tapi Tuhan gunakan laut yang bagi mereka anggap itu sebagai masalah, lalu Tuhan bukakan lautnya, buka, lalu bangsa Israel lewat, ya, lalu tentara Mesir masuk. Ketika pada waktu posisi mereka berada di laut yang sudah dibukakan, Tuhan tutup, selesai masalah. Jadi terkadang Bapak Ibu sekalian, kita pikir masalah itu sebagai sebuah hal yang sangat tidak baik dalam hidup kita. Tapi sering sekali bagi kita itu masalah, tapi bagi Tuhan itu adalah jalan keluar. Ya, sering bagi kita itu masalah, tapi bagi Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk mengeluarkan kita dari hal yang tidak baik. Dan akhirnya saudara, ketika mereka putar balik, mereka lihatlah tentara-tentara itu mati di bawah air, hanyut, ya, hanyut. Saudara, sekarang ketika mereka sudah lihat ini, mereka menyanyi. Kalau lihat itu dalam kitab Keluarannya, maka mereka menyanyi, puji Tuhan, haleluya, Tuhan sudah tolong kita. Tapi
ketika mereka sudah putar balik lagi langkahnya, apa yang terjadi? Mereka lihat lagi padang pasir seperti ini. Aduh, bagaimana ini ya? Nah, jadi saudara, masalah tidak henti-henti datang. Selagi kita ada di dunia ini, selalu ada masalah. Ya, selalu ada masalah. Ketika mereka sudah selesai masalah yang satu, tentara Mesir sudah aman mereka dalam perjalanan, mereka lihatlah, waduh, ini kering sekali. Ini makanya mereka bersungut-sungut ya. Dan kita lihat beginilah perjalanan mereka menuju tanah Kanaan, panjang sekali ya, panjang sekali. Nah, akhirnya mereka datang kepada Musa. Musa, bagaimana ini? Kita perjalanan ini panjang ini, kering ini. Kita tidak memiliki air. Kita tidak memiliki satu hal yang harus diminum. Bagaimana ini Musa? Bersungut-sungutlah bangsa ini. Ya, saya ingat saudara, saya kurang tahu mungkin kita ada yang alumni UNAI. Ini adalah gambaran asrama putra yang sekarang. Ya, asrama putra itu bentuknya huruf C. Ya, bentuknya huruf C. Ya, eh itu di belakang itu ada tangki air itu ya. Jadi di air itu disuplai dari atas, dibawa naikkan ke atas, lalu masuklah ke kamar-kamar. Kalau air ini bermasalah, maka mulailah ini bersabda semua mahasiswa. Bersabda bukan berarti membawakan firman Tuhan, tapi komplain. Ya, komplain. Oh, maka mulailah dari satu sana di pojok sana berbicara, air, maka yang satu sambut, air, kami sudah bayar apa asrama, masa kami mau mandi aja susah gitu. Satu lagi teriak, kemana uang kami? Wah, padahal bisa saja terjadi kebocoran mungkin di saluran mana, akhirnya terhenti, akhirnya lagi diperbaiki, komplain ya. Jadi saya mengingat kalau sekiranya posisi itu terjadi pada saat ini, bisa saja pun kita sama ya, bersungut-sungut. Ya, mungkin kita berpikir sekarang, kenapa lah ini bangsa Israel bersungguh-sungguh ya? Kalau saya lihat peristiwa daripada pengalaman waktu di Una ya, begitulah ya. Asal sudah mati air satu hari atau dua hari, aduh, sudah ribut itu. Ya, sudah rame komplain. Akhirnya terkadang kepala asrama datang menuju ke tengah ini, lalu dia katakan, jangan ngomong begitu. Siapa itu yang ngomong itu? Akhirnya mereka terdiam lagi. Ya, pada akhirnya memang diselesaikan ya. Terkadang ada masalah dalam pengairan, tapi selalu diselesaikan dengan ya. Kenapa sampai orang bersungut-sungut? Ini alasannya karena tidak sesuai dengan keinginan hati. Ya, yang kedua, terlalu fokus pada masalah. Ya, karena takut dan khawatir akan hidup. Fokus hanya di masalah itu. Kayaknya bersungut-sungut. Aku gimana lah ini, gimana lah ini. Dan bahayanya Bapak Ibu sekalian, lupakan Tuhan. Tidak diingat lagi Tuhan yang lalu-lalu sudah bantu, fokus sama masalah, akhirnya lupa akan Tuhan. Yang paling tidak baik adalah karena tidak percaya kepada Tuhan. Hati-hati ya. Nah ini sungguh-sungguh ini karena tidak percaya kepada Tuhan. Makanya ayat Alkitab katakan, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. So, saudara, pada waktu bangsa Israel sudah komplain, bersungut-sungut ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa? Musa tunduk, lalu minta pertolongan sama Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Bagaimana apa yang harus saya buat ini? Ya, saudara, ini satu pelajaran bagi kita ya. Ini adalah foto pernikahan saya ya. Nah, ini adalah adat orang Karo ini ya. Nah, jadi kami menggunakan pakaian seperti ini. Saya bukan mau menceritakan soal adat kami, tapi saya mau menceritakan menuju kepada pernikahan saya dengan istri saya yang sekarang ya. Pada waktu kurang lebih setahun daripada rencana itu, saya bilang sama istri saya yang sekarang, yang dulu mantan pacar saya bilang samanya, tahun depan kamu harus menikah sama saya. Ya, kamu menikah sama saya karena saya ini melayani, saya rindulah supaya ada pendamping untuk bisa melayani bersama-sama. Ya, lalu pada saat itu Bapak Ibu sekalian,
Ya, kami berasal dari keluarga yang bermasalah ataupun kurang dalam hal ekonomi, karena memang ada pengaruh daripada sinabung juga besar sekali pengaruhnya ya. Setiap kali kita tanam kena kena abu vulkanik mati itu semua tumbuhan yang ditanam ya. Nah, akhirnya saudara, eh, saya berdoa terus. Ini saya ajak ini istri saya sebelum kami menikah setiap malam, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa ya. Sampai hari H, Bapak Ibu sekalian ya, kekurangan masih besar. Kekurangan untuk kebutuhan pernikahan masih besar. Ya, masih besar. Lalu kami semakin dekat hari H, semakin banyak kami berdoa bersama dengan orang tua kami. Kami berdoa, Tuhan tolong. Sudah semakin dekat hari untuk pernikahan. Ya, terus saudara, tapi apa yang terjadi? Pernikahan berlangsung dengan baik. Ya, kebutuhan Tuhan cukupkan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kami berdoa, mendekati hari H, Tuhan memberkati tanaman tomat dari Bapak saya. Ya, tadinya harga tomat ini tidak karu-karuan, ya, rendah dalam arti maksud saya ya. Tapi pada waktu mendekati hari H, maka tomat orang tua saya ini ya, ketika panen harga mahal, ya, harga mahal. Ketika berjalannya acara ini, maka ini mulai terus panen. Dan pada saat selesai ya acara ini memang masih ada yang harus kami tutupi karena ada yang mendahulukan. Tapi sampai selesai acara ini, tomat itu terus masuk ke apa? Dijual, dijual, dijual. Sampai pada akhirnya selesai panen ini ya, tidak lagi menghasilkan tomat ini. Maka saat itu juga selesailah semua keperluan pernikahan kami. Yang didahulukan orang itu tadi, akhirnya tertutupi dan cukup semua. Puji Tuhan. Ya, akhirnya kami bersyukur kami saat ini memiliki satu keluarga yang mana Tuhan pun persiapkan, cukupkan segala kebutuhan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak sanggup berdiri menjalani kehidupan ini, tunduk dan berdoa. Udah, ya. Nah, kita tidak perlu menegar-negarkan terus hati, oh pasti bisa. Tapi hal yang perlu kita lakukan, tunduk dan berdoa. Jangan biarkan kondisi lingkungan merubah pola pikir kita kepada Tuhan. Dan akhirnya kita tidak sadar kalau Allah ada bersama dengan kita. Saat ini waktu kita ibadah, ada Tuhan bersama dengan kita. Jangan khawatir. Ya, pada saat itu saudara apa yang terjadi? Ya, Tuhan menunjukkan satu kayu dan memerintahkan Musa untuk melemparkannya ke dalam air. Lalu air yang tadinya pahit, ah, air yang tadinya pahit berubah jadi manis. Lalu ada mungkin pelan-pelan orang yang dia lihat, dia rasa kembali ini air ini. Benar nggak ini ya? Benar nggak ini berubah dari pahit menjadi manis ini? Ya, benar ini kawan. Mari coba-coba semua coba. Akhirnya semua minum. Air yang tadinya pahit menjadi manis hanya karena kayu yang diberkati. Ya, saudara-saudara, ada hal-hal yang tidak kita mengerti Tuhan kerjakan dan terkadang tidak masuk akal, tapi itu sangat berarti bagi kita. Saudara, sebelum saya menuju kepada wisuda, nah ini saya cari-cari foto, saya dapatkan satu foto, saya lagi tanam taman ini di kebun karena saya kerja di ground pada saat itu. Ya, ini di depan rumah dari Pastor Hancock pada saat itu ya. Saya kurang tahu berapa di antara kita yang kenal Pastor Hancock. Ya, ada satu foto yang saya dokumentasikan. Memang tanam tumbuhan pada saat itu yang bunga ya. Saya ditugaskan untuk menanam. Ya, ada saat di mana saya kosong ini dompet. Ada pun ATM tapi sama saja isinya kosong. Lalu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Saya ini butuh untuk kuliah, saya butuh untuk kerjakan tugas-tugas, ada biaya perlu keluar, saya berdoa. Lalu saudara, tiba-tiba ada satu event di kampus namanya King and Queen. Dicari ini Raja dan Ratu Kunai. Wah. Lalu dari fakultas kami diutus 5 orang. Saya melihat nama saya masuk. Ya, saya kurang tahu. Apa kelebihan saya kok masuk nama saya ini? Saya pikir. Lalu saya lihat pesaing saya, yang lainnya itu jago-jago bahasa Inggris.
Ya, nilai IPK-nya tinggi-tinggi, wah pasti saya kalah. Ya, tapi tidak tahu ya, Tuhan memang atur bagaimana. Akhirnya saya masuk menjadi perwakilan Fakultas Filsafat pada saat itu. Dan ini adalah pasangan saya waktu itu, pasangan saya dari Fakultas Ekonomi. Ya, Fakultas Ekonomi. Jadi saya pun bingung kenapa saya masuk, tapi itulah ya, saya diutus dari fakultas dan ini gandengan saya pada saat itu ya, pasangan saya. Ya, senang pada saat itu ya. Saya bercerita juga sama istri. Ya, minta izin lah ya. Ini saya sampaikan, saya bilang. Karena pada saat itu ya, menjadi perwakilan senang, tambah lagi kita berdiri di samping wanita pada saat itu wanita cantik boleh dikatakan ya. Senang. Dan saudara, apa yang terjadi? Memang saya tidak menjadi king pada saat itu. Ada yang mengalahkan saya. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika selesai acara ini, semua peserta yang sudah sempat naik ke atas, dikasihlah amplop. Ah, dikasihlah amplop. Lalu di situ saya pikir, oh ternyata ini cara Tuhan mencukupkan saya punya kebutuhan. Yang tadinya dompet ini kosong, melalui event King and Queen ini, saya dapatkan berkat. Lalu saudara, apa yang terjadi? Ya, pada waktu teman-teman saya ada tahu kalau saya dapat amplop, maka mereka minta. Dan ada ternyata yang jauh lebih membutuhkan dari saya. Saya pikir Tuhan, baru saya dapat berkat ini. Kenapa saya sekarang harus dicobai dengan ada yang minta? Butuhlah sekali lagi dia Tuhan. Aduh, tapi ya sudahlah, saya kasih. Saat itu saudara saya pun memberikan kepada saudara itu. Tapi beberapa waktu kemudian ada pendeta dari Jakarta datang. Pendeta ini adalah pendeta Marbun ya. Lalu dia bilang begini, Edo, saya mau datang ke kampus, saya mau lihat-lihat. Nah, akhirnya ketemu kami. Ketemu kami, setelah kami ketemu, lalu pendeta ini sebelum dia pulang, dia salamkan balik uang janji. Ya, jadi saya berpikir setelah peristiwa ini, ketika Tuhan sudah kasih ini berkat melalui event ini, tapi ada lagi yang lebih membutuhkan, saya berikan. Tuhan gantikan lagi dengan yang lain. Maka saya dapatkan bahwa hidup ini bukan hanya sekedar pikir makan dan minum saja. Rasa nyaman di dunia ini. Nggak soal ini aja itu. Ya, tapi apa yang terjadi? Hidup itu lebih penting daripada makanan. Ya, saudara, mungkin kita berpikir banyak sekali ini masalahku Tuhan. Kenapa? Justru di dalam banyak masalah ini aku harus bantu orang. Ya, aku harus tolong orang. Kenapa? Ya, kenapa? Karena bagi Tuhan masalah itu bisa diatur semua itu. Yang penting kita mau menjadi berkat. Makanya pada akhir daripada ayat pada renungan kali ini dikatakan seperti ini. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, mungkin ada kita punya bermasalah dalam hal sakit penyakit. Ya, ada mungkin permasalahan dalam hal ekonomi, ada permasalahan di tempat kerja atau masalah dalam keluarga yang Tuhan minta kepada kita. Dengarkan saja aku sungguh-sungguh, maka aku akan pulihkan keadaan. Menurut saja dengan apa yang aku perintahkan, maka engkau akan kuberkati. Dan benar Bapak Ibu sekalian, ketika bangsa Israel itu mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka, mereka diberkati. Ya, kalau baca ini dalam Keluaran 15 ya. Nah, apa yang saya mau sampaikan? Kehidupan yang pahit menjadi manis ketika Yesus hadir di dalamnya. Kalau saudara hanya menghadirkan pikiran saudara, maka kehidupan itu tetap pahit. Tapi ketika saudara menghadirkan Yesus dalam pikiran saudara, dalam hidup saudara, pahit apapun itu, sepahit apapun masalah saudara, maka itu bisa menjadi manis. Karena Yesus ada dalam. Saya alami pada waktu ingin mencapai penyelesaian pendidikan. Saya alami, ya. Dan saudara,
Sesungguhnya masalah adalah berkat. Saya boleh sampaikan ya, masalah adalah berkat. Ketika apa? Ketika kita menempatkan Tuhan dalam, ya. Allah mau supaya kita berfokus kepada tiang awan yang menuntut tanah perjanjian. Jadi, gonjang-ganjing kehidupan ini, terkadang kita di atas, terkadang kita di bawah. Tapi Tuhan mau bukan fokus sama masalah kehidupan yang gonjang-ganjing, tapi fokus kepada Tuhan yang pada saat itu melalui tiang awan kelihatan. Saudara-saudara, pada saat ini ya, ini baru kemarin ini, yang saya lingkari ini adalah gereja kami. Ya, di belakangnya ini ada sawah, tapi tergenang air. Ya, tergenang air. Ya, Ibu Omas Ciska ini yang tahu ini pernah datang ke Evata ya. Tapi saudara, karena air hujan ini air meluap. Ya, air meluap. Jadi tempat kami ibadah ini sekarang air sudah mulai masuk. Ya, oleh karena ada juga pembangunan di luar dari tempat lain, akhirnya merusak air apa pengaliran air ya. Akhirnya masuk ini ke kamar mandi pun sudah penuh dengan air. Nah, jadi tempat kami untuk makan ini air ini sudah harus didorong-dorong, tapi bingung juga mau dorong kemana karena akan masuk kembali. Tunggu harus surut ya. Tunggu ini harus surut ini, kalau ini surut baru bisa keluar air. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ya pada kesempatan ini juga saya menyampaikan hal ini sedikit saja ya. Kami juga ada kerinduan untuk membangun gereja pada saat ini. Tempat kami cukup kecil, kami untuk berkumpul juga sudah cukup padat ya. Cukup padat, makanya ada pemikiran untuk membangun gereja. Ya, membangun gereja. Barangkali Bapak Ibu sekalian Tuhan menggunakan untuk memberkati jemaat kami. Boleh kunjungi di evatabali.com. Ya, evatabali.com. Ada rencana untuk membangun sebuah gereja. Sekarang ini kami punya gereja adalah tanah sewa, ya, tanah sewa dan itu akan berakhir segera. Tapi kondisinya juga harus diperluas karena jemaat semakin banyak, ya kondisi juga suka banjir. Nah, makanya barangkali Tuhan menggunakan Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom ini untuk memberkati jemaat yang ada di Denpasar ini, khususnya jemaat kami. Ya, mungkin setelah ketika kami lihat ini masalah dalam jemaat, kami begini wajahnya. Aduh, gimana lah ya? Banjir pula. Nah, kemarin kami dalam ibadah Rabu malam terpaksa menggunakan Google Meet oleh karena belum surut air itu. Nah, mungkin begini. Tapi ketika kami sudah serahkan kepada Tuhan, masalah ini tidak jadi masalah. Ya, dan kami akan seperti ini, senyum kita. Ya, saya yakin saudara, ketika saudara punya masalah, lalu saudara serahkan sama Tuhan, yang tadinya begini, letih lesu kita, wajahnya ini, tapi ketika sudah serahkan kepada Tuhan, maka senyum seperti pemuda ini. Jadi ingat saudara, jangan biarkan kekhawatiran kita melemahkan iman kita. Tapi biarkan iman kita melemahkan kekhawatiran kita. Ya, kita harus ingat ini. Karena yang terpenting adalah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan Tuhan akan atur hidup kita. Ingat, sebagai kesimpulan bagi kita, masalah tidak menjadi masalah ketika kita menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita untuk mengubahnya menjadi lebih manis. Ya, kiranya firman pada saat ini akan memberkati kita dan menjadi penguatan bagi kita untuk membuat kita tegar, untuk membuat kita terus bahagia di dalam Tuhan meskipun ada masalah dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Luna, suaranya tolong dibuka. Terima kasih atas firman yang telah diberikan, mengingatkan kita kembali agar kita berserah kepada Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan fokus kepada Tuhan. Terima kasih Pendeta. Kita akan menyanyi lagu penutup. Tak lama lagi masuk surga. Dan
Dan doa tutup oleh pendeta. Akapela. Ditunggu sebentar ya. Nggak bisa ya, San? Lagi loading, Kak. Maaf. Kita tiba di sana. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Akapela saja. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak Yang lama lagi, hiburkan di jalan. tak lama lagi kita tiba di sana. Nggak mau saya bantu? Kita berkumpul bila Pihak. tamat lalu. Opi bisa gantiin Bisa Kak, tolong yang fokus. Mari saja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana.
tak lama lagi masuk surga. Nyatakan jalan bagi yang letih lesu, tak lama lagi masuk surga. Nyatakan hidup penuh kasih sayangmu, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobat lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila tobat lalu. Tak lama lagi masuk surga. Amin. Amin. Doa tutup Pendeta Tarigan. Nanti saya tutup dengan doa Bapa kami. Ya, doa ya. Bapa kami. Ya. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak. Firman pada saat ini membukakan pikiran kami. Bagaimana kalaupun ada masalah dalam hidup kami, itu adalah berkat. Karena itu membuat kami tahu untuk menghubungkan diri kepada Tuhan. Karena berkat terbesar dalam hidup kami adalah ketika kami mau mengandalkan Tuhan. Ketika kami mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan jalan dari setiap masalah kami. Sebab itu Tuhan, tolong bantu kami. Agar bagaimanapun masalah yang kami hidupi dalam kehidupan kami ini. Karena kami tahu masalah akan selalu ada. Tapi kami tahu juga ada Tuhan yang dapat mengatasi setiap masalah kami. Sebab itu ajar kami untuk kami selalu mengandalkan. Saat ini hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan kepada seluruh umat-umat Tuhan yang bergabung pada saat ini melalui Zoom. Hamba-Mu minta supaya Tuhan memberkati kami seluruhnya. Kalau ada di antara kami bermasalah dalam hal kesehatan, Tuhan bantu pulihkan. Kalau ada dalam hal ekonomi, Tuhan bantu juga pulihkan. Kalau ada masalah dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, Tuhan bantu selesaikan. Kalau ada kerinduan-kerinduan kami yang belum tercapai, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan, itu membuat kami dapat melihat dan dapat dipersiapkan untuk kerajaan surga yang tidak lagi lama datang. Sebab itu ya Tuhan, biarlah tuntunan dari surga tetap menjadi bagian kami. Dan Tuhan tetap memberkati. Biarlah kiranya pertemuan kami ini akan memberkat kepada kami. Dan membawa sukacita kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan tutup ibadah kami ini dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari ibadah yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Puji Terima Tuhan. kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta Edo Tarigan. Salam untuk istrinya ya, dari saya. Ya, terima Di kasih sini semuanya. terima kasih, ini kami memberikan sertifikat
appreciation. Oh, terima kasih, terima Nanti kasih. akan dikirimkan melalui Tante Kori. Pendeta Baik. Tarigan, biasanya nih, habis ini ketagihan mau bicara di sini. Amin, amin. Terima kasih atas waktu, harus bangun Ya, tengah malam menjelang pagi. Terima Jam kasih berapa di juga sana? kepada beda 7 jam Wow, ya. sama Bali. Ya, betul. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya melihat 22 orang, 22 yang hadir, 22 menggunakan Zoom. Terima kasih, semoga kita sehat dan kita harus bersyukur karena sudah mendekati akhir tahun, 2 minggu lagi.